Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memikirkan, merenungkan, atau melakukan introspeksi tentang apa-apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah pasti akan memeriksa dan mengungkapkan segala apa yang pernah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang terakhir Ramadan ini, bagi yang berhari raya pada besok. Kita masih diberinya kesehatan, kekuatan iman untuk dapat menunaikan ibadah rutin mingguan, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat. Salawat beriring salam semoga tercurah untuk junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi terdapat dua macam himbauan Allah pada kita selaku orang yang beriman. Pertama, himbauan agar kita senantiasa bertakwa kepadanya. Apa sebenarnya takwa itu? Telah banyak kita mendengar uraian secara panjang lebar tentang pengertian takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa, dan apa balasan yang akan diberikan kepada orang takwa. Barangkali sudah cukup kita dengar dari para dai, mubaligh, dan guru-guru kita selama Ramadan. Tapi saya ingin kembali kepada mana dasar kata takwa, yang berasal dari kata wiqayah. Wiqayah artinya memelihara. Jadi orang yang takwa itu orang yang senantiasa menjaga dan memelihara dirinya, memelihara perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, dan senantiasa berjalan pada jalan yang benar. Seorang laki-laki pernah datang bertanya kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, beri aku intisari dari mana takwa."
Rupanya orang itu tidak butuh uraian panjang lebar. Umar memperhatikan laki-laki yang bertanya itu kayaknya bukan orang bodoh. Nampak tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Umar tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya kepada si laki-laki tadi. Apa kata Umar? Pernahkah kau melihat sebuah jalan yang lurus dan lebar? Jalan itu terbentang di hadapan matamu, sedangkan tujuan yang hendak engkau capai itu ada di ujung jalan. Tapi amat disayangkan, jalan yang begitu lurus dan lebar ternyata banyak duri, banyak ranjau, banyak kerikil-kerikil tajam yang akan menghalangi, merintangi langkahmu untuk sampai ke tujuan. Nah, pertanyaanku, bagaimana cara kau menempuh jalan itu? Dijawab sendiri oleh yang bertanya tadi. Kalau memang itu satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan aku ke tujuan, sementara jalan itu penuh duri, penuh ranjau, aku akan melangkah dengan berhati-hati sambil menyingkirkan duri-duri dan ranjau-ranjau itu. Itu benar. Apa artinya? Ketakwaan memang dibina di rumah-rumah ibadah, di majelis-majelis pengajian, tapi pengamalannya, implementasinya setelah kita balik pada bidang profesi kita masing-masing. Jalan yang begitu lurus dan lebar itulah jalan raya kehidupan kita. Berbagai macam profesi ada di jalan itu. Duri-duri dan ranjau-ranjau itulah godaan-godaan yang datang dari berbagai arah dan di setiap waktu. Apalagi di zaman-zaman kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, akan banyak hal-hal yang kalau kita tidak hati-hati bisa menjerumuskan kita kepada jalan dari jalan yang lurus itu. Karena iblis lu berjanji di hadapan Tuhan, ketika Allah telah memvonis iblis, kau kafir, kau kekal di neraka. Lalu apa permintaannya kepada Allah ketika itu? Beri aku kesempatan hidup sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzarin. Kata Allah, oke, kau boleh hidup sampai hari kiamat. Iblis itu satu. Karena itu dalam Al-Quran tidak ada bentuk jamak kata iblis. Yang menggoda Adam dulu, itu juga yang hidup sampai sekarang. Turunannya bernama syaitan. Syaitan bisa banyak. Ada bentuk jamaknya syayatin. Ada syayatinul ins wal jin. Ada syaitan yang berasal dari jin, ada pula syaitan manusia. Syaitan dari jin adalah syaitan benaran yang tidak terlihat mata, tapi efeknya nampak pada perilaku dan perbuatan manusia yang selalu menyimpang dari garis yang benar. Apa pula yang maksud syayatul ins? Wujudnya persis manusia. Tapi kenapa disebut syayatul ins? Mungkin perangainya, tingkah lakunya mirip dengan perilaku syaitan. Suka merongrong orang dari berbuat kebaikan dan menggoda orang kepada jalan yang salah, memutarbalikkan fakta. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang hak dianggap hak, yang hak itu dianggap hak. Itulah cara-cara syayatul ins untuk menjerumuskan kita agar kita tidak bisa menuju jalan yang lurus tadi.
Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita waspadai langkah atau tipu daya setan itu. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, apalagi kata iblis, qala falima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oh Tuhan, kalau memang engkau telah mencap aku nanti kekal di neraka, aku akan menyesatkan mereka, cucu Adam itu, dari jalanmu yang lurus. 4 jurus bisa digunakan oleh syaitan. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang mereka dari arah depan. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Wa an aymanihim, kami bisa masuk dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dan kami juga bisa masuk dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga tidak engkau dapati banyak mereka yang bersyukur. Apa maksudnya setan datang dari arah depan? Kata Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, imma min baini aidihim fa min qibali dunyahum, dari arah pikiran manusia itu hanya difokuskan kepada duniawi semata. Apa yang nampak di depan mata itu dulu. Yang benar itu yang menguntungkan sesaat. Istilah yang populernya, berpikirnya pragmatis. Yang benar itu yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan pada saat itu dianggap salah. Nah itu, hati dan pikiran manusia ditujukan kepada mencari keuntungan duniawi semata, baik namanya harta, jabatan, dan lain-lain sebagainya, untuk kenikmatan duniawi saja. Itu dia masuk dari arah depan. Dia juga masuk dari belakang. Wa imma min khalfihim fa amrun akhirati ashkakahum fil akhirah. Ditimbulkannya keraguan-raguan seseorang akan adanya pertanggungjawaban di akhirat, di belakang hari. Mereka tidak yakin adanya pengadilan akhirat. Karena tidak yakin pengadilan akhirat, maka pengadilan dunia pun dia tidak takut. Itu kan bisa diatur katanya. Bahkan ada orang mengatakan akhirat itu ramalan katanya. Masya Allah. Ayat Al-Quran dikatakannya ramalan. Padahal jelas Al-Quran mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu mulut mereka kami kunci. Mulut tidak bisa lagi memutarbalikan fakta di depan mahkamah ilahi. Wa tukallimuna aydihim, kami izinkan tangan mereka yang mengungkapkan. Karena tangan yang berbuat, tangan ini dia akan mengungkapkan, membeberkan segala perbuatan-perbuatan buruk kita. Wa tashhadu arjuluhum, sementara kaki akan jadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan semasa itu. Jelas Al-Quran memberitahukan kita seperti itu. Mereka katakan itu ramalan. Itulah kalau setan dia bisa masuk dari arah belakang. Dia juga masuk dari arah kanan. Wa an aymanihim, apa yang masuk dengan setan masuk dari arah kanan? Famin qibali hasanatihim, dari perbuatan-perbuatan baik, dari amal-amal soleh pun. Orang yang taat ibadah, setan tidak kalah taktik. Bagaimana caranya? Orang rajin ibadah, silahkan dia beribadah. Rajin bersedekah, rajin berinfak, biar tidak akan dihalangi. Tapi bagaimana cara dia menghilangkan pahala amal kita?
Hanya satu saja cara, dengan memasukkan semacam virus yang bernama ria, sehingga timbullah kebanggaan. Kalau tidak saya, tidak akan terjadi seperti ini. Kalau tidak karena saya, tidak akan terbangun masjid ini. Misalnya itu ria. Ketika berdebat, hadisnya saja yang kuat, hadis orang lain lemah. Beramal amal saja yang sunnah, orang lain serba bid'ah. Dalam beribadah pun setan bisa masuk, timbul kebanggaan dan keangkuhan itu. Masya Allah. Wa an syama'ilihim, apalagi dari arah kiri. Perbuatan buruk, jahat, niat saja disokong, dipoles dengan iklan-iklan yang membohongi orang. Padahal isinya penuh dengan kejahatan, investasi bodong, janjinya bukan main, keuntungan besar. Cara-cara iblis dan setan menggoda kita sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah Islam itu secara kafah, secara totalitas. Kamu Islam di masjid, Islam cara beribadah, ya betul. Islam cara berhaji udah benar, Islam cara berpuasa udah benar. Tapi mana ketika kamu bertransaksi dagang? Sudahkah dibawakan cara-cara yang Islami? Ketika di kantor, ketika kita melayani masyarakat, sudahkah nilai-nilai norma Islam kita pakaikan? Kalau tidak, itulah disebut dengan perilaku sekuler. Orang sekuler, agama cukup dibicarakan di masjid, di kantor tidak boleh lagi cara. Jangan bicara soal dosa, ini kantor. Jangan bicara soal dosa, ini pasar. Itu ciri-ciri orang sekuler. Dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak mengamalkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, himbauan yang kedua di dalam ayat tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri menazar, nazar pikiran disertai hati. Dari situ barangkali diserap kata nalar, nalar dengan pikiran dipertemukan dengan hati nurani. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri melakukan introspeksi apa yang sudah kita persiapkan untuk menempuh hari esok. Hari esok yang mana yang dimaksud dalam ayat ini? Bukan setahun 2 tahun ke depan, bukan pula 5 tahun ke depan. Kalau untuk setahun 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, baru saya udah pintar membuat rencana. Buktinya sudah terpampang baliho-baliho di pinggir-pinggir jalan sekarang. Itu persiapan hari esok. Tapi itu masih dunia. Hari esok yang masuk dalam ini, hari yang melampaui umur dunia ini, itu akhirat. Apa indikatornya? Di akhirat, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah akan meriksa dan mengungkapkan segala perbuatan yang kamu kerjakan. Terkait dengan ini, Rasulullah pernah menegaskan, la tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al min umurihi fima afnah wa an ilmihi fima amila bi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. 4 pertanyaan mendasar yang harus kita jawab nanti di akhirat sebelum proses yang lain berlanjut. Kalau tidak akan bergerak langkah tumit seseorang di hari kiamat. Artinya proses hisabnya lama terkatung-katung sebelum bisa menjawab 4 pertanyaan. 1. Min umurihi fima abna. Umur kemana saja dihabiskan. Hidup kita dalam dunia rasanya sebentar bila dibanding dengan akhirat.
ada yang singgah sebentar saja, ada yang hidup 10 tahun, 20, 30, 40, rata-rata mungkin 60 atau 65. Setelah itu akan kembali yang namanya arzalil umur yang tajilu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Orang yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, akan kami kembalikan seperti kejadian semula. Pikiran mulai melemah, fisik mulai lemah, pendengaran, penglihatan mulai berkurang. Afala yaqilun. Apakah tidak jadi pemikiran mereka hal itu? Yang kedua, wa'an ilmihi fima amila bih. Ilmu yang kita pelajari selama ini, keserjanaan yang kita banggakan, sederetan titel yang kita pamerkan, kita pampangkan di depan nama kita, itu juga akan dipertanggungjawabkan untuk apa saja ilmu itu digunakan. Kau ahli di bidang hukum, adakah dengan keahlian itu semakin tercipta ketertiban dan tegaknya keadilan di tengah masyarakat? Kalau tidak, dia akan ditanya nanti. Kau ahli di bidang ekonomi, apakah dengan keahlian ekonomi itu akan bisa membuat kesejahteraan untuk orang banyak, atau hanya memperkaya diri saja? Termasuk keahlian di bidang agama. Fal alim lam ya'mal bi'ilmihi mu'adzabun qabla 'ibadil wathan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Kemudian yang ketiga, wa'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta yang kita cari, yang kita buru, yang kita kumpulkan setiap hari, kita kejar ke sana kemari, itu akan ditanya, bagaimana cara kau mendapatkan harta itu? Kau punya rumah, punya tanah di mana-mana, di berbagai tempat, bagaimana cara kau mendapatkan? Adakah dengan cara-cara yang sah, atau dengan cara-cara yang tidak benar, memalak, menggertak, dan lain sebagainya? Itu akan ditanya nanti. Setelah bisa mempertanggungjawabkan, masih ada pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqah, untuk apa saja harta itu kau gunakan? Apakah untuk berfoya-foya saja, atau untuk membantu tegaknya agama Allah? Lalu yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, terhadap fisikmu yang masih kuat, kesehatan yang masih Allah anugerahkan, kemana saja kau gunakan? Karena itu ibarat pepatah, ada orang yang selagi sehat, dia kerjakan segala macam kemaksiatan, dikaca langan balangan, dikaca batih babati, indah ada orang yang baga darinya. Ketika fisik sudah melemah, setelah dia sadar bahwa dia tidak akan selamanya seperti itu, dunia pasti akan berakhir dengan titik kematian. Inilah 4 yang harus kita sadari, terutama di saat-saat kita mengakhiri Ramadan, di mana selama Ramadan kita ditempa untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mengenang bahwa hidup bukan hanya hidup yang sekarang, masih ada hidup yang kekal dan abadi, kehidupan di akhirat nanti. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المشركين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.